Jogja udah mulai macet nih guys, karena mungkin PPKM udah mulai mau dilonggarkan banget. Jogja ya termasuk salah satu tujuan wisata ya bagi teman-teman yang suka berwisata, ya tujuannya Jogja, karena Jogja makanan murah, hiburan juga ada, kebun binatang ada, hotel banyak, masyarakatnya juga ramah-ramah. Jadi ya akhirnya ya macet. Kita mau kemana Pak Ustadz? Bawa mobil? Mau servis ya Pak Ustadz ya? Mau ngecatin mobil. Mau ngecat mobil. Ngecat mobil maksudnya? Mobil yang sehari-hari buat di rumah. Oh, buat di rumah. Sehari-hari buat apalah itu. Asuransinya masih Pak Ustadz itu? Nggak ada asuransi, mobil saya semuanya nggak ada asuransinya. Kan pemerintah menyarankan itu atau penjual mobil untuk diasuransikan Pak Ustadz. Pak Ustadz nggak asuransi ya? Nggak pakai asuransi Pak Ustadz ya? Wah, ngapain asuransi? Guys, ini menarik nih. Pak Ustadz itu nggak mengasuransikan mobil. Kira-kira kenapa Pak Ustadz? Bisa tahu Pak Ustadz, untuk jadi pembelajaran lah buat kita Pak. Kalau asuransi itu dipikir secara real ya, itu kelihatannya menguntungkan. Kelihatannya bagi yang punya mobil. Ini real dulu nih. Kelihatannya menguntungkan kalau tabrakan nggak mengganti. Iya. Nah, kalau orang itu biasanya punya mobil, itu kan biasanya insya Allah hati-hati ya. Nah, kalau hati-hati itu kan dia rugi bayar asuransi. Kalau saya rugi. Iya, benar. Kalau saya tetap bilang rugi. Gitu. Iya. Jadi iya, itu, iya. lah ngapain bayar asuransi kalau mobil naik mobilnya itu lembut ini ya, sekalian ugal-ugalan aja kan gitu ya. Gitu ya. Ya kalau asuransi sih insya Allah seperti itu. Oh, bukan ada unsur-unsur lain seperti kayak ya gambling seperti itu jadinya Pak Ustadz ya? Ya gambling, jadi apa namanya? Kayak nggak yakin sama Betul. Allah aja. Kalau Larinya saya ke situ Pak Ustadz ya. Jadi kita nggak yakin dengan Allah berarti ya. Kalaupun nanti diserempet ya nggak apa-apa. Punya mobil diserempetin normal. Sayang lah Pak Ustadz. Kalau mobil itu dengan mobilnya Allah mau bagaimana? Kan kalau memang sudah dititipi rezeki sama Allah Ta'ala ya nggak usah marah lah. Kalau mobil itu diserempet marah itu mobilnya jangan Naikin. jangan dinaikin, jangan buat jalan gitu. Pelajaran Mending taruh lagi di ya. rumah aja dipandang. Tuh, tapi kalau memang untuk jalan ya normal orang ya. kan nggak sehati sama kita, dan orang nggak sehati sama kita itu kan sebenarnya ujian bagi kita yang punya mobil. Dari kita dulu nyari uangnya bagaimana. Kalau nyari uangnya nyikut kanan nyikut kiri ya normal aja dia tabrakan ini. Bisa jadi ke arah situ ya Pak Iya, Ustadz ya? tetap ke arah sana. Tetap situ ya? Itu kan bukan uangnya. Kalaupun dia nyari uangnya insya Allah sudah benar, ya itu ujian. Nah, pada Insya waktu Allah. diuji dia itu serempetan ini, marah enggak? Kan itu kuncinya. Kalau dia nggak marah, dia tahu bahwa ini ujian dari Allah Ta'ala. Allah menguji melalui salah satu yang berupa kendaraan yang sering dibawa. Benar. Kan seperti itu. Jadi ya harus paham aja lah. Kalau saya sih insya Allah seperti itu. Cara mikir saya ringan. Salah satu ya kenapa enggak asuransi ya karena enggak yakin sama Allah. Selama ini ya tetap akan dilindungi oleh Allah Ta'ala ya. Cuma ya naiknya ya harus halus, sopan, hati-hati gitu normal. Bukan hati-hati itu pelan-pelan tapi di pinggir kanan ya. Bukan hati-hati itu nyebelin malah ya. itu ya. Itu baru
Ya gitulah orang-orang ya. Orang itu naik kendaraan bisa dilihat itu tuh. Jadi orang yang hobinya di kanan aja itu orangnya egois. Masya Allah. Nggak mau dikalahin dia itu. Itu bisa kebaca gitu Insya Pak Allah Ustadz bisa ya? kebaca. Bisa kebaca ya? Iya, di kanan nggak mau disalib berarti orangnya egois. Masya Allah. Gitu. Udah di kanan pelan-pelan dia udah egois, ya toh. Dia juga nggak mau menghormati orang lain. Masya Allah. Itu bisa dilihat aja orang cara narik. Kemudian orang yang naik mobil uraan. Ya, ya, Itu ya. emang sehari-hari uraan dia, apa namanya? Nggak Sembarangan gitu. sembarangan. Sembrono gitu Pak Sembrono, Ustadz ya. sehari-hari ya sembrono gitu. Masya Allah. Tuh. Gitu, memang bisa dilihat dari situ, dari sisi psikologisnya itu insya Allah bisa. Jadi kalau naik jalannya bagus, kayak umpamanya antri ada jalan kosong, dia masih aja jalan kiri kanan kosong, dia masih antri Di tengah. tengah masih antri. Ah, ini orang nggak bisa cari kesempatan orang itu. Jadi orang itu biasanya ya orang yang biasanya disuruh-suruh. Oh gitu. Ya. Dan lagi memang kan akhirnya kalau dilihat secara naik mobilnya nyusahin mobil yang di belakangnya Pak Ustadz ya? Iya biasanya gitu, naik mobil itu ya memang harus dilihat. Kalau memang nggak nyalip ya janganlah di kanan kan gitu kasih ya. kesempatan. Kasih kesempatan yang lain. Kalau terlalu kenceng ya jangan, kita itu mau ngejar apa kan gitu. Ya kalau emang nggak ada yang kejar ya nggak usah lah kenceng-kenceng. Begitu ya naik kendaraan itu. Iya, iya, iya. Insya Allah lah ya saya tahu kan begitu ya. Guys, banyak sekali ilmu yang bisa kita peroleh dari guru kita Pak Ustadz ya. Ini walaupun dalam kendaraan juga tetap harus mempelajari petunjuk-petunjuk yang ada di sekitar kita. Petunjuk kita ya mobil yang ada di depan, di samping, di belakang, gitu Pak Ustadz ya. Iya, karena itu kan ujian juga. Ujian itu naik kendaraan itu juga ujian. Berarti tetap harus dipikirkan itu Pak Ustadz ya. Berpikir, mau nyalip itu juga harus dilihat. Oke, Orang-orang pintar oke. itu menggunakan spion itu memang untuk dilihat. Ya, Nah, ya, kalau ya, di ya. Islam itu namanya muhasabah, melihat ke Muhasabah. belakang itu kan muhasabah. Oh iya. Jadi nggak bisa untuk main-main. Jadi kalau kita tidak ingin bonyok mobilnya ya, Ya. kalau mau nyelip ya lihatlah kiri, spion kiri, spion kanan, spion tengah, depan itu kan nanti ketahuan. Nah itu Ya, muhasabah ya. itu gunanya seperti itu. Oh. Seperti kalau orang sakit ya Betul, Pak muhasabah Ustadz. dari mana seperti itu. Oh. Kalau memang dia nggak bisa paham-paham ya. Nah ini guys, tiba-tiba ada mobil, Di kita depan, lagi jalan, dia nyelip aja dari Nah, kiri, ya itu nyelonong. dia tidak lihat. Nah itu biasanya dia begitu. Ya, Dia ya, hobinya ya. motong apa Oh, pembicaraan gitu. orang lain. Ya Oh, motong seperti itu kan. Masya Itu Allah. ya sama. Padahal dia ini lagi antri kendaraan. Oh. Berarti dia orangnya nggak sabaran seperti itu. Insya Allah sih bisa dilihat dari sisi seperti Jadi itu. kalau kita belajar akhlak, kita mau mengikuti akhlak Rasul itu juga bisa kita lihat dalam keseharian kita walaupun kita lagi naik mobil gitu Iya, misalnya, bisa kelihatan ya Pak Bisa Ustadz ya. kelihatan. Masya Allah. orang naik mobil ngomel mulu itu ya kelihatan, berarti orang itu hobinya protes. Kok bisa tahu ya Pak Nah, Ustadz? ya memang itu kan kelihatan. Namanya psikologis kan begitu. Saya ya lihat mobil tapi saya nggak ngerti nih orang nyelip karena apa. Iya. Iya. Nggak bisa mengambil hikmah dari kejadian itu. Padahal itu penting ya Pak Ustadz ya. Ya penting karena itu kan kita kan belajar akhlak Nah, akhlak betul. yang baik dari Rasul. Kan bukan terus Ya, kita ya, itu ya. maunya sholat terus mau menangan sendiri. Oh, nggak Oh. bisa. Oh kita sholat ya, ada ya. pemerintahan, ya harus nurut. Betul. Di dalam betul. pemerintahan ada aturan, ya harus nurut aturan itu. Loh kita itu di negara kok nggak nurut sama negara, gimana sih? Iya, 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 Gitu. iya. Ya, Jangan ya. ngomong pemerintahnya kacau. Loh jangan ngomong seperti itu. Itu kan orang yang ngomong seperti itu, yang normal-normal ya biasa aja. Iya. Seperti itu. Kayak mamanya ada kita suruh bayar pajak ya bayar. Hmm. Kita sendiri kena zakat mal, ya bayar zakat mal. Kenapa bayar 2? Ya udah enggak apa-apa. Itu bentuk kepatuhan atau? Ya bentuk kepatuhan aja. Kepatuhan, Satu, ya. zakat mal itu memang kepatuhan pada Allah. Heeh. Kalau pajak itu patuhan pada Pemerintah, negara, gitu. ya Oh, begitu aja. gitu. Kalau memang ada di pemerintah itu ada
zakat mal yang bisa dipergunakan untuk pajak ya tidak ada masalah ya, coba kita salurkan sebagian di situ Iya, iya. gimana gitu ya, seperti itu. Dan nggak usah kita mikirin nanti pajak kita mau dipakai apa sama pemerintah, nggak usah ya Pak Ustadz. Karena kalau dipikirin malah jadi kalau kita itu mikir dongkol sendiri. kalau kita itu mikir seperti itu namanya masih keinginan kuat makan hartanya sendiri itu. Masya Allah. Nah itu harta itu kan hanya milik Allah aja, dititipi. Makanya kalau saya sering cerita, kenapa selain kita itu dapatkan rezeki, baca hamdalah, kemudian jangan lupa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu karena harta ini memang sesungguhnya milik Allah dan akan kembali pada Allah. Jadi nggak perlu difikirkan, termasuk tadi diserempet orang, ditabrak, dia minta maaf, ya sudah biarin. Kenapa nggak minta tuker? Ngapain minta tuker? Lalu namanya teman-teman supir itu berapa sih? Iya benar Pak Ustadz ya. Uangnya, hartanya kan kasihan. Kalau semua orang berpikiran kayak Pak Ustadz ini kayaknya damai dunia. Bener ya guys ya. Bener kan? Tuh kalau semua sahabat-sahabat beriman, orang-orang muslim berpikiran kayak Pak Ustadz, enak kita hidup di Indonesia ini maupun di dunia manapun gitu kan. Saling saling bisa menghargai, menghormati walaupun hanya di jalan. Gitu. Kalau di rumah kita menghormati istri atau anak, itu udah satu kewajiban. Tapi kalau di jalan, nah baru kelihatan kan gitu Pak. Mana yang benar sudah belajar benar tentang akhlak, mana yang hanya klise aja. Iya, hanya ceritanya bisa. Orang bilang sabar itu kan teori aja bisa. Pak Ustadz ini kok kebuka nih? Apa? Oh. Ada apa namanya nih Pak? Oh, bisa ditutup ya? Aduh guys, saya terus terang guys ya, saya naik mobil ini gemeter ya. terlalu enak mobilnya ini. Mercy GT berapa Pak? GT berapa ini mobilnya Pak Ustadz? GT Mercy GT. Mercy GT. Mobil ini diasuransi nggak Pak Ustadz? Enggak. Oh, aduh. Nggak takut Pak Ustadz? Enggak, biasa aja. Kalau kan takut, mahal ini. Kan mahal. Ini apa kalau lecet kan mahal biaya perbaikannya nih Pak Ustadz. iya. Malum guys, aduh. Pensiunan. Jadi takut banget gitu loh. Tapi berarti kita selama ini salah nggak itu Pak Ustadz kalau kita ikut asuransi Ya, saya mobil? nggak ngomong salah ya. Nggak Intinya ikut itu ya. kalau pada waktu nggak nabrak, nggak ini, uang bayarin asuransi itu hilang, mau nggak? Itu gitu Ya aja. nggak mau. Kalau nggak mau ya nggak usah. Oh, realnya aja ya Pak Ustadz. Gitu-gitu aja. Berpikir simpel Nah, ya. itu kan ngayain orang-orang yang memang punya asuransi. Masya Allah, benar. Asuransi sendiri kan kurang dilegalkan dalam Islam. Oh, Jadi ya mikir-mikir seperti itu aja, normal aja. Kalau udah mau beli mobil, ya, kalau memang kita itu ingin tunduk pada peraturan Allah, ya ikutin aja. Benar. Kalau memang belum, ya. Tapi ya enggak boleh juga menghujat pemerintah Pak Ustadz. Ya, Nggak enggak usah lah, ya. enggak lah. Kalau enggak ya enggak, udah gitu aja gitu ya. Enggak lah. Iya. Oke guys. Susan Wong lagunya. Mobilnya enak banget deh. Suspensinya empuk. Kalau GT itu enggak empuk tuh, Apa itu Pak Ustadz? enggak keras, rigid ya. Oh, rigid ya. Tapi enak. Ini joknya bisa apa namanya? Mijit-mijit pinggang. Kalau kita beloknya tadi agak cepet itu dia apa namanya? Ngunci. Mengunci itu menjaga biar tidak terguling Tidak terguling ya.
Oke guys, ikuti terus ya. Ntar kita sambung lagi guys. Biasanya kita di sini. Oh iya iya iya. Besok. Apa Homart, alat-alat rumah tangga. Guys, ini mobil operasionalnya Vico mau dicat ya. Kayaknya. Namanya mobil operasional. Kadang dipakai ke desa, kadang dipakai ke sana. Iya. Jadi kalau pas sampai paling nge-sempet, tak tahu. Apa?